Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak guru hebat. Izinkan saya memaparkan tugas kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai identifikasi aset utama di daerah Kabupaten Sigi. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan Ibu Caroline sebagai fasilitator hebat kami, Pak Fordin sebagai pengajar praktik kami, yang selalu memberi support. Kemudian saya adalah Pinus sebagai moderator, Ibu Rahmi sebagai penjawab, sekaligus presenter, dan terakhir tidak lain dan tidak bukan, posisinya belum tergantikan, tetap sebagai konten kreator kami, Pak Ruslan alias Pak Bobi. Baiklah, berikut adalah hasil perdebatan kami pada ruang kolaborasi sesi 1. Dalam modul 3.2 Pendidikan Guru Penggerak, kami diajak untuk belajar tentang pengelolaan sumber daya. Salah satu tugas yang diberikan dalam modul ini adalah ruang kolaborasi, yaitu tugas yang mengharuskan untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari tugas ini adalah agar kami dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah, menggunakan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Identifikasi aset utama di daerah Kabupaten Sigi. Kami memilih mind map untuk menjelaskan kondisi ini. Modal aset, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal agama dan budaya, modal finansial, modal lingkungan atau alam. Mari kita bahas satu persatu mulai dari modal manusia. Kepala sekolah dan Dewan Guru. Kepala sekolah memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi untuk mendukung dan memajukan program sekolah. Guru, latar belakang pendidikan S1, S2, memiliki sertifikat pendidik dan mampu menggunakan IT untuk kemajuan sekolah. Orang tua murid, membimbing, mendukung, dan menginspirasi minat belajar anak-anak. Mereka dapat terlibat dalam berbagai cara, seperti menghadiri pertemuan orang tua guru, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan mendukung tugas-tugas rumah anak-anak. Pengawas sekolah bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Mereka dapat memberikan masukan konstruktif kepada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, pengawas juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan sekolah yang lebih baik. Alumni. Alumni adalah sumber daya berharga yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa saat ini. Mereka bisa menjadi contoh sukses yang memotivasi siswa untuk meraih prestasi akademik dan mengembangkan karir yang baik. Murid. Selama proses pendidikan, murid juga mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama dalam kelompok. Dengan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran, murid menjadi sumber daya berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai prestasi yang lebih baik. Komite. Komite bertindak sebagai pengawas dan penasihat sekolah, memastikan bahwa sekolah berfungsi dengan baik, memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, dan beroperasi dalam kepentingan terbaik bagi siswa. Modal sosial. Komunitas KKG atau MGMP KKG bertindak sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar guru, sehingga memungkinkan transfer pengetahuan dan inovasi dalam pengajaran. KKG juga dapat berperan dalam melatih guru-guru baru atau yang kurang berpengalaman, membantu mereka mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik. PGRI atau IGI sebagai wadah bagi guru untuk menyalurkan aspirasi akan hak-hak guru terkait kesejahteraan dan juga permasalahan, meningkatkan mutu dan kompetensi, serta berbagi praktik baik. Tata tertib dan tata krama. Tata tertib yang diterapkan oleh siswa, guru, dan seluruh anggota komunitas sekolah membantu menciptakan disiplin yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan tata krama yang baik, siswa belajar menghormati orang lain, menghargai perbedaan, dan memahami nilai-nilai sosial. Ini menciptakan suasana yang positif di sekolah, di mana semua anggota komunitas merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi. Komunitas K3S atau MKKS, pembinaan dan pengembangan profesionalisme, serta pemberdayaan kepala sekolah agar kinerjanya meningkat dan dapat berdampak pada mutu pendidikan. Modal fisik. Ruang kelas teori. Ruang kelas teori merupakan salah satu modal fisik yang esensial dalam konteks pendidikan.
Perannya sangat sentral dalam menyediakan tempat bagi proses pembelajaran, di mana guru dapat menyampaikan materi pelajaran dan siswa dapat menerima pengetahuan. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, seperti papan tulis, proyektor, komputer, dan lainnya, menjadi alat bantu yang mendukung efektivitas pengajaran. Laboratorium. Laboratorium memainkan peran penting dalam pendidikan dengan menyediakan lingkungan di mana siswa dapat melakukan eksperimen, berlatih, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep ilmiah dan topik pendidikan lainnya. Dalam laboratorium, siswa memiliki kesempatan untuk mengamati, mengukur, mengumpulkan data, dan menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Mushola, fungsi utama mushola adalah sebagai tempat ibadah bagi siswa dan guru yang beragama Islam, di mana mereka dapat melaksanakan sholat dan aktivitas ibadah lainnya. Selain itu, mushola juga menjadi tempat untuk meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai keagamaan, seperti mengadakan ceramah agama, kajian Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Aula serbaguna. Peran utama aula serbaguna adalah sebagai tempat untuk mengadakan berbagai acara sekolah, seperti rapat sekolah, seminar, lokakarya, pertemuan orang tua guru, pertunjukan seni, pameran hasil karya siswa, dan berbagai acara penting lainnya. Aula serbaguna juga sering digunakan sebagai tempat untuk upacara sekolah, perayaan hari besar, dan acara perpisahan siswa. Ruang UKS dan OSIS. Peran utama ruang OSIS adalah sebagai wadah untuk pengembangan kepemimpinan, kreativitas, dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan di luar jam pelajaran. Usaha kesehatan sekolah ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan dasar, memberikan informasi tentang kesehatan, dan melakukan tindakan preventif. Modal lingkungan. Kolam pemancingan. Kolam pemancingan adalah salah satu ekosistem paling kompleks dan beragam di sekitar sekolah. Oleh karena itu, kolam pemancingan menyediakan lingkungan yang luar biasa untuk mempelajari keragaman ikan air tawar, siklus ekologi, dan interaksi antara organisme. Siswa dapat memahami pentingnya menjaga keberlanjutan kondisi kolam dan lingkungan sekitar. Sungai Palu. Sebagai ekosistem yang kompleks, sungai memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami ekologi, sumber daya air, dan konsep geografi. Selain itu, sungai juga menjadi tempat bersejarah yang mengajarkan tentang budaya, sejarah, dan dampak peradaban manusia. Modal finansial. Dana BOS. Dana ini disediakan oleh pemerintah untuk membiayai operasional sekolah, termasuk gaji honorer, pembelian buku pelajaran, perbaikan infrastruktur sekolah, dan berbagai kebutuhan lainnya. Peran utama dana BOS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, infak atau kolekte. Dengan memberikan infak atau kolekte, siswa tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan fisik mushola atau ruang ibadah, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dan sosial. Mereka belajar tentang pentingnya berbagi, tolong-menolong, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain dalam komunitas sekolah. Unit produksi. Unit produksi di sekolah, seperti kantin, koperasi sekolah, memiliki peran penting dalam menunjang keuangan sekolah. Unit produksi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan siswa dan staf sekolah akan makanan dan barang-barang lainnya, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi sekolah. Modal politik. Anggota DPRD khusus Komisi C. Komisi C DPRD memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi sektor pendidikan di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, yang mencakup aspek anggaran, program, dan evaluasi. Komisi ini memiliki peran vital dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan digunakan secara efisien dan transparan. Kepolisian atau Babin Kamtibnas atau Babinsa. Peran kepolisian atau Babin Kamtibnas atau Babinsa dalam memberikan edukasi di dunia pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu-isu keamanan dan hukum. Melalui program pencegahan kriminalitas, kepolisian atau Babin Kamtibnas atau Babinsa berupaya mengedukasi siswa tentang bahaya seperti narkoba, kekerasan, dan perundungan. Mereka juga dapat memberikan pengajaran tentang hukum dan peraturan yang berlaku,
membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Puskesmas atau Pustu. Puskesmas atau Pustu memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan dengan menyediakan edukasi kesehatan kepada siswa dan tenaga pendidik. Mereka dapat memberikan pengetahuan tentang kesehatan, perilaku hidup sehat, dan pencegahan penyakit kepada siswa melalui penyuluhan dan program-program edukasi. Pramuka. Pramuka memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Pramuka membantu mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, kerja tim, dan rasa tanggung jawab siswa. Melalui berbagai kegiatan lapangan dan pelatihan, mereka juga mempromosikan nilai-nilai moral, kejujuran, kedisiplinan, dan cinta lingkungan. Modal agama dan budaya. Majelis Taklim dan Ibadah Pemuda Nasrani. Majelis Taklim atau Ibadah Pemuda memiliki peran yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam aspek moral, agama, dan sosial siswa. Majelis Taklim dan Ibadah Pemuda adalah tempat di mana siswa dapat belajar nilai-nilai agama, etika, dan kebaikan moral. Mereka memahami prinsip-prinsip kehidupan yang berlandaskan ajaran agama dan belajar untuk menjadi individu yang lebih baik secara moral. Penyantunan anak yatim. Kegiatan penyantunan anak yatim setiap tanggal tertentu yang disesuaikan dengan perayaan Hari Besar Islam atau Nasrani memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pendidikan, sosial, dan keagamaan. Secara pendidikan, kegiatan ini mengajarkan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian kepada anak-anak yang kurang beruntung, sehingga memperluas wawasan dan pemahaman siswa tentang realitas sosial yang beragam. Mereka belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki dan merasa terdorong untuk berbagi. Sanggar Seni. Sanggar Seni Kabupaten Sigi memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan masyarakat setempat. Selain sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai tradisional dan budaya lokal Kabupaten Sigi. Gotong royong. Peran gotong royong dalam pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan fisik sekolah, pengadaan fasilitas belajar, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan sosial ekonomi bagi siswa yang kurang mampu. Gotong royong juga menciptakan iklim positif di sekolah, di mana nilai-nilai seperti solidaritas, tolong-menolong, dan rasa peduli terhadap pendidikan menjadi budaya yang kuat. Sejatinya pemimpin adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya bukan hanya dengan bijaksana, tetapi juga dengan hati yang penuh empati, memandang setiap aset sebagai potensi yang tak terbatas untuk menciptakan masa depan yang cerah. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan kelompok lain untuk memberikan masukan atau tanggapan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.